Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak parabola. Saya jelaskan dulu teorinya, kalau sudah paham saya akan memberikan beberapa contoh soal. Gerak parabola adalah gerak benda dengan lintasan berupa parabola. Nah, gerak ini merupakan gabungan dua gerak, bisa gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan, atau gerak lurus berubah beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, oke. Kalau misalkan saya punya benda ya, ini bisa dibilang bola atau mungkin peluru batu ya, ditembakkan di atas tanah dengan sudut elevasi alfa, kecepatan awalnya VO. Nah, alfa itu sudut elevasi, yaitu sudut antara vektor kecepatan awal dengan horizontal. Nah, ini kalau ditembakkan miring ke atas, maka lintasannya akan berupa parabola. Suatu saat misalnya benda berada di sini ya, pada ketinggian tertentu, setelah T detik dilempar, maka kecepatannya di sini kalau saya gambar menyinggung lintasan seperti ini. V di sini disebut kecepatan sesaat ya. Kalau V tadi kan kecepatan awal, V di sini kecepatan sesaat. Nah, ini ada sudut arah kecepatan sesaat terhadap horizon. Saya beri simbol theta. Kalau di awal namanya sudut elevasi ya. Kalau pada T tertentu ini sudut arah kecepatan sesaat. Oke, misalkan pada T detik kemudian ketinggiannya adalah Y, sedangkan X itu adalah jarak horizontal sesaatnya. Nah, X itu bisa mencapai maksimum yang disebut sebagai jarak tembak atau range atau jangkauan. Nah, sedangkan jarak puncak parabola ke bawah dinamakan sebagai ketinggian maksimum atau Ymax, atau kadang-kadang dilambangkan dengan Hmax ya. Di titik puncak, kecepatannya bukan 0 total ya, tapi masih ada komponen kecepatan ke arah horizontal. Saya beri nama Vx. Yang 0 itu adalah komponen kecepatan ke arah vertikal, yaitu Vy sama dengan 0. Ya, ini saya anggap yang vertikal sumbu Y, sedangkan yang horizontal sumbu X ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat, parabola itu kan di sini gabungan antara GLB dengan GLBB ya. GLB dengan GLBB pada arah horizontal itu kan tidak ada gaya, tidak ada percepatan, sehingga GLB. Nah, percepatan itu muncul pada arah vertikal karena ada gaya gravitasi. Nah, pada arah vertikal itu ada GLBB karena di situ ada percepatan gravitasi ya. Oke, nah perhatikan baik-baik. Berarti kalau begitu, karena yang horizontal GLB, komponen kecepatan yang ke arah horizontal di titik manapun, Vx di titik manapun itu bernilai sama karena GLB. Sedangkan GLBB, kalau dia naik, maka V-nya akan turun di puncak 0, sedangkan kalau turun V-nya naik. Tapi secara keseluruhan, V-nya adalah berubah beraturan. Oke, sekarang saya bahas mengenai kecepatan benda ya pada T0. Kecepatan VO itu bisa kita urai menjadi VOX dengan VOY nanti ya. Nah, ini ke arah horizontal VOX, ke arah vertikal VOY. Nah, VOX-nya itu adalah VO cos alpha, sedangkan VOY-nya VO sin alpha. VO-nya bisa kita hitung dengan rumus Pitagoras bahwa VO itu sama dengan akar VOX kuadrat plus VOY kuadrat. Nah, tan alfa itu adalah VOY dibagi dengan VOX ya. Nah, ini tan alfa ini untuk mencari atau menghitung sudut elevasi tembakan kalau VOY, VOX diketahui dalam soal. Jadi VO ini adalah kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon, alfa itu adalah sudut elevasinya. Oke, nah terus kemudian pada T detik setelah dilempar. Nah, T detik setelah dilempar, saya juga bisa menguraikan kecepatan V ini ke arah horizontal sama ke arah vertikal. Yang ke arah horizontal saya namakan Vx, yang vertikal Vy. Nah, Vx-nya itu adalah sama dengan VOX. Loh, kenapa begitu? Saya tadi mengatakan bahwa ke arah horizontal itu GLB ya. Dimanapun posisi benda, Vx-nya itu selalu sama dengan VOX, yaitu sebesar VO cos alpha. Vy-nya itu adalah VOY min GT. Nah, VOY itu adalah VO sin alpha ya. Nah, bisa juga VY kuadrat itu sama dengan VY kuadrat min 2GY. Nah, kalau menghitung sudut arah kecepatan sesaat pakai tan theta, yaitu VY per Vx. Lihat segitiga ini ya. Nah, oke, jadi kalau mencari V-nya ini dalam bentuk komponen Vx, Vy juga bisa ya. V itu sama dengan akar VX kuadrat plus VY kuadrat.
V itu kecepatan sesaat benda T detik setelah dilempar ya, satuannya meter per sekon, yaitu adalah ketinggian saat benda satuannya meter. Theta sudut arah kecepatan sesaat. Oke, sekarang kita bicara masalah waktu. Di titik puncak V-nya kan 0 ya. Ini V-nya 0, padahal V itu VO sin alfa min GT. Dari sini saya bisa mencari waktu sejak benda dilempar sampai menuju puncak. VY-nya itu 0, jadi sama dengan VO sin alfa min GT. Jadi kalau begitu VO sin alfa sama dengan GT, berarti T-nya itu adalah VO sin alfa per G. Nah, waktu ke puncak saya beri simbol TP ya. Atau boleh juga dinyatakan dalam Hmax, yaitu akar 2 Hmax per G. Nah, kalau TAB, lamanya benda di udara sejak dilemparkan sampai jatuh lagi ke tanah, itu adalah 2 kali TP. Karena di sini waktu naik sama dengan waktu turun, parabola ini adalah parabola simetris. Jarak naik A ke B sama dengan P ke B kan. Makanya waktu dari A ke B itu adalah 2 kali T ke puncak. Nah, T ke puncak tadi adalah VO sin alfa per G, sehingga TAB itu 2 VO sin alfa per G, atau 2 kali 2 Hmax per G. Oke, nah terus kemudian, nah ini sudah saya berketerangan ya, TP itu adalah waktu menuju puncak. Kalau TAB itu lama benda di udara, sejak dia dilemparkan sampai jatuh lagi ke tanah. Nah, yang ketiga saya bicara koordinat. Koordinat itu maksudnya setelah di detik, dia punya koordinat X, Y. X itu jarak mendatar, Y itu adalah jarak vertikal atau ketinggian sesaat. Kalau jarak mendatar saat, ya VE kali T, yaitu VO cos alfa kali T, ini idenya dari GLB. Nah, kalau jarak sesaat vertikal atau ketinggian sesaat adalah VOY kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini idenya dari GLBB ya. Ini bisa diurem jadi VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini idenya dari GLBB. Nah, Xmax, nah, itu berarti jarak tembak atau sama dengan R, itu dengan cara memasukkan waktu TAB tadi ke sini. Akan diperoleh hasil seperti ini ya, VO kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, itulah rumus jarak tembak. Nah, Ymax-nya adalah Hmax, sama dengan Ymax-nya atau Hmax-nya itu sama dengan VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Rumus ini diperoleh dengan masukkan T ke puncak ke rumus Y ini ya. T-nya masuki T ke puncak tadi, akan ketemu rumus seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik, rumus Xmax, Ymax seperti ini hanya berlaku untuk parabola yang sifatnya simetris. Waktu naik sama dengan waktu turun, panjang naik sama dengan panjang turun. Nah, ini sudah saya beri keterangan, Xmax itu adalah jarak tembak, sedangkan Ymax atau Hmax itu adalah tinggi maksimum, satuannya meter. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Sebuah benda dilempar miring ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awal 40 meter per sekon. Maka hitunglah jarak mendatar benda pada T1 sekon. Ya, kita jawab yang A dulu. Ini saya gambar parabolanya. Nah, kalau ditanya jarak mendatar benda pada T1 sekon, jarak mendatar ya X sama dengan VO cos alfa kali T tadi ya. VO-nya adalah 40, cos alfa, alfanya 30, kali T, T-nya 1 sekon. Nah, cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 20 akar 3 meter. Yang B ditanyakan ketinggian sesaat pada T1 sekon. Y tadi VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat ya. Jadi VO-nya 40, sin alfa 30, T-nya 1, setengah G, G-nya 10 ya. Kali T-nya 1. Oke, sin 30 adalah setengah, berarti ini 20 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah 15 meter. Oke, pertanyaan yang C ditanya kecepatan sesaat pada T1 sekon. Kita cari dulu komponen kecepatan ke arah horizon, Vx. Vx itu adalah VO cos alfa ya. VO 40, cos alfa, cos 30. Cos 30 itu kan setengah akar 3 ya. Jadi kalau begitu ini hasilnya 20 akar 3 meter per sekon. Nah, sedangkan V-nya VO sin alfa min GT, VO-nya 40 sin 30, G-nya 10, T-nya 1. Jadi sin 30 setengah kali 40, 20 dikurangi 10. Jadi hasilnya 10 meter per sekon. Nah, V-nya itu akar V kuadrat plus V kuadrat. Jadi Vx-nya saya masukkan 20 akar 3 kuadrat plus V. V-nya adalah 10. Jadi ini hasilnya adalah akar 1300. Ini berarti kalau disederhanakan menjadi 10 akar 13 meter per sekon. Pertanyaan yang D dicari jarak tembak Xmax atau range jangkauan R tadi ya.
yaitu VO kuadrat sin 2 alfa per G. Saya masukkan aja VO-nya 40, alfanya kan tadi 30 ya, saya masukkan di sini dibagi dengan G 10. Nah, jadi kalau begitu di sini jadinya sin 60 ya, sin 60. 40 kuadrat kali sin 60 bagi 10, 1600 sin 60 setengah akar 3, berarti ini hasilnya adalah 80 akar 3 meter. Yang E ditanya Y-mak itu VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya ini karena parabola simetri ya, kita bisa pakai rumus ini ya, X-mak maupun Y-maknya. VO-nya 40 ya, saya masukkan sin kuadrat alfa, alfanya 30, 2G, G-nya 10, berarti 20. Nah, berarti 1600 sin 30 itu setengah dikuadrat bagi 20. Nah, ini 400 dibagi 20, berarti hasilnya adalah 20 meter. Itulah ketinggian maksimumnya. Nomor 2, sebuah pesawat tempur terbang rendah mendatar dengan kecepatan 100 meter per sekon pada ketinggian 500 meter dari permukaan tanah. Pesawat tersebut menjatuhkan bom. Berapakah cara mendatar yang ditempuh bom sejak dijatuhkan hingga mencapai tanah? Kita jawab ya. Nah, ini saya gambar pesawatnya pada ketinggian H dia menjatuhkan bom. Bomnya tidak jatuh tegak lurus permukaan tanah ya, tapi jatuhnya mengikuti arah vektor kecepatan pesawat. Jadi nanti dia jatuh begini karena ada gaya gravitasi, jatuh bergerak parabol seperti ini. Nah, ini yang ditanyakan adalah cara mendatar. X-nya itu yang ditanyakan. Sekarang coba perhatikan ini yang diketahui ya. Sudut alfanya itu 0 derajat. Nah, perhatikan di sini kenapa alfanya itu 0 derajat ya. Karena VO-nya itu sejajar dengan bidang horizontal, tidak membentuk sudut. Jadi kalau begitu sudutnya adalah 0 derajat. VO diketahui 100 meter per sekon, sedangkan ketinggian pesawat tempur di sini 500 meter pada saat menjatuhkan bom. Nah, kalau kita mau mencari X, jarak mendatar sejak bom itu dijatuhkan, gampang sekali. Cari waktu dulu sejak bom dijatuhkan sampai ke tanah. Nah, ini pakai rumus ini, Y sama dengan VO sin alfa T min setengah GT kuadrat. Nah, padahal kita Y-nya tahu ya, Y-nya itu adalah H. Tapi ya ini dikasih tanda negatif. Kenapa demikian? Karena titik pelemparannya kan di sini ya. Titik jatuhnya di sini. Nah, kecepatan awalnya di sini, tapi jatuhnya ke tanah. Jadi ini berarti ketinggiannya bersifat negatif. Y-nya itu negatif maksudnya ya. Jadi karena ini turun bendanya. Ini kan turun ya, bukan naik. Jadi kalau begitu ini ditulis min H. Jangan sampai salah. Kalau min-nya nggak ditulis, wah bahaya. T-nya tidak akan ketemu nanti. Nah, VO sin alfa, alfanya 0 tadi ya, kali T. Nah, min setengah GT kuadrat, jadi kalau begitu min H sama dengan 0 min setengah GT kuadrat. Akhirnya dapat H setengah GT kuadrat. Loh kok ini seperti rumus gerak jatuh bebas? Sebenarnya kalau VO-nya vektornya arahnya horizontal, ini bisa dipandang gerak jatuh bebas ya. Karena komponen kecepatan ke arah vertikalnya nggak ada. VOY-nya nggak ada, jadi bisa dipandang GJB. Jadi kalau GJB hanya itu boleh ditulis setengah GT kuadrat. Oke, jadi kalau begitu T-nya, ini kalau dicari berarti akar 2 per G kan. Nah, X-nya itu VO cos alfa kali T, tapi cos alfanya cos 0. Cos 0 itu 1 ya kan. Nah, akhirnya rumusnya jadi VO kali T, T-nya saya masukkan. Nah, ini T-nya ini saya masukkan. Akhirnya saya menemukan rumus seperti ini. X, jarak mendatar, jarak tembaknya itu adalah sama dengan VO akar 2H per G. Jadi, Anda tidak boleh pakai rumus X-max tadi ya. Karena ini parabolanya tidak simetris. Jadi harus pakai rumus umum hitungnya. Nah, X-nya sama dengan VO akar 2 per G. Rumus ini boleh diterapkan kalau pesawatnya bergerak secara horizontal ya. Pasti rumusnya seperti ini. Oke, VO-nya adalah 100, hanya 500. G-nya 10. Ini kan akar 100 ya, berarti akar 100 itu 10. 10 kali 100, 1000. Jadi ini 1000 meter. Atau 1 kilometer. Nomor 3, sebuah batu dilempar miring ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat di atas gedung bertingkat yang tingginya 75 meter. Berapakah jarak mendatar batu ketika tiba di tanah terhadap dasar gedung? Perhatikan di sini bahwa ini parabolanya tidak simetris ya. Waktu naik tidak sama dengan waktu turun. Panjang naik tidak sama dengan panjang turun. Jadi kalau begitu penyelesaiannya harus pakai rumus umum nanti. Diketahui dalam soal alfanya adalah 30 derajat, sudut elevasinya, sudut yang dibentuk vektor VO terhadap arah horizon.
VU-nya di sini adalah 20 meter per sekon, sedangkan ketinggian gedung 75 meter. Saya harus mencari waktu dulu sejak sejak batu ini dilemparkan sampai tiba di tanah ya. Jadi pakai rumus ini, Y sama dengan VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, Y-nya min H. Kenapa begitu? Ya, perhatikan di sini kenapa kok min Y-nya ya. Jawabannya karena benda ini turun. Kan di atas gedung kemudian ke bawah itu turun. Jadi Y-nya itu negatif. Jadi nanti hanya itu 75 itu harus negatif ya. Jangan lupa negatifnya. Kalau tidak dikasih negatif, salah nanti ya. Oke, jadi ini sama yang sebelah kanan. Terus kemudian saya masukkan hanya ya 75, VO-nya 20 tadi. Sin alfa, alfanya 30 derajat, G-nya 10. Nah ini min 75, berarti ini sin 30 setengah kali 20, 10. Nah ini setengah kali 10 itu 5. Jadi kalau begitu ini saya bagi 5 aja. Ini jadi 15, saya bagi 52, saya bagi 5, 1 ya. Akhirnya saya sederhanakan menjadi seperti ini. T kuadrat min 2T min 15 sama dengan 0. Ternyata ini menghasilkan persamaan kuadrat dalam T. Nah oke, saya pindahkan ke sini. Nah ini saya faktorkan aja. Saya faktorkan T min 5 dikalikan dengan T plus 3 ya. Berarti ada 2 T sini, T 5 sekon sama T min 3 sekon. Tapi waktu itu tidak boleh negatif, harus positif ya. Jadi yang kita pakai positif. Nah, X itu sama dengan VO cos alfa kali T. Pakai rumus umum ya. VO-nya 20, cos alfanya 30, T 5. Jadi kalau begitu, di sini cos 30 setengah akar 3. Setengah akar 3 kali 20, 10. 10 akar 3 kali 5, berarti 50 akar 3 meter. Itulah cara mendatar yang ditanyakan setelah tiba di tanah. Physics is very easy and fun.